wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat lagi berkumpul sama-sama di tempat ini dan dapat juga berkumpul dengan guru-guru kita dari Malaysia yaitu Tuan Johari Muhammad Sob dan juga Muhammad Sufyan, dan juga dengan guru-guru kita yang ada di Manado dan juga hadir juga dari Jawa dan Sumatera Barat, di mana niat tujuan kita untuk dapat memberikan ajaran hakikat dan makrifat teman, itu ajaran kesucian, mana ajaran hakikat makrifat ini kurang dipelajari dan diamalkan oleh umat Islam di mana-mana, yaitu ajaran hakikat makrifat ini adalah ajaran dalam kategori rukun agama ihsan. Ihsan cuma mereka akan mempelajari mengenai iman dan Islam secara ihsan juga. Padahal ajaran ihsan ini untuk mengokohkan akidah dan untuk memperbagus pengenalan hukum syara, yaitu lebih bagus, lebih sempurna. Ajaran mengenai ihsan ini dapat untuk menunjukkan akhlak yang bagus dan juga untuk kita dapat bermakrifat dengan tauhid hakiki, tauhid jati. Para jamaah sekalian, tadi ada orang yang bertanya teman kita tanpa makna wujud limpahan. Para hadirin hadirat sekalian, di dalam ilmu ketasawufan dan kesufian itu banyak istilah wujud. Tapi kalau di dalam kita mempelajari mengenai syariat, itu kita tidak beristilah wujud. Jadi kita istilahkan kita diciptakan oleh Allah. Ada itu berdiri dengan sendirinya. Katakan wujud istiqlal, berdiri sendiri. Selain daripada Allah, termasuk kita ini, yaitu berdiri dengan lainnya.
wujud kita berdiri, bukan berdirinya wujud kita pada diri kita, tapi wujud kita berdiri dengan wujud Allah. Maka wujud kita ini adalah wujud limpahan daripada wujud Allah. Tidak ada mempunyai wujud. Wujud kita ini limpahan daripada wujud Allah. Tidak mempunyai wujud. Ini istilah-istilah yang disampaikan ya dalam tasawuf sufiah. Kalau istilah mengenai akidah dan syariat, kita ini adalah wujud yang baru diciptakan oleh Allah. Jadi kalau dalam istilah tasawuf sufiah, wujud kita ini wujud limpahan, tidak mempunyai wujud, cuma limpahan daripada wujud Allah. Oleh karena itu, Jahamlah usul ini membagi wujud ini ada dua. Wujud istiqlal, wujud yang berdiri sendiri, tidak dikarenakan oleh karena wujud berdiri sendiri. Pada wujud istifadah, wujud limpahan, bahwa wujud itu dikarenakan, wujud kita dikarenakan oleh wujud Allah. Berdiri kita kepada wujud Allah, tidak kepada diri. Maka oleh karena itu tasawuf dan kesufian dia berusaha untuk menghilangkan wujud ini supaya lahir wujud Allah. Namanya di dalam beribadah dia melihat bahwa ibadah itu pemberian Allah. Ibadah itu taufik dan hidayah Allah, pemberian Allah semata. Dia tidak melihat ibadahnya itu darinya. Dia melihat itu pemberian Allah dari Allah semata. Pada awal dia melihat darinya untuk dia dapat mengetahui syarat hukum dalam beribadah. Supaya ibadahnya itu ikhlas, tidak ujub dari dia. Dan dia tidak berhijab amal ibadahnya bahwa itu dari dirinya, tetapi itu adalah dari Allah. Tidak terhijab oleh dirinya dalam dirinya akan keberadaan Allah untuk mengadakan dia ibadah. Jadi di dalam tasawuf kesufian kita harus melihat bahwa ibadah itu pemberian Allah yang mendorong kita dan juga yang mengiyakan kita ibadah, bukan kita, adalah Allah semata. Yang mengiyakan kita ibadah, yang mendorong kita ibadah Allah, tidak dari kita. Hanya yang anggap bahwa ibadah itu pemberian. Ini ajaran menurut kesufian seperti itu. Jadi kalau kita hanya mengerti syariat saja, kita melihat ibadah itu dari kita. Jika kita beribadah itu mencari imbalan, mencari keuntungan maksudi, baik keuntungan duniawi dan keuntungan ukhrawi. Saya beribadah supaya dapat surga, saya beribadah supaya saya disenangi. Jadi itu bagi orang-orang syariat, dia masih melihat fadilah-fadilah keuntungan dari ibadah itu. Maka orang tasawuf menganggap kalau kita ibadah untuk kepentingan diri, maksud diri, berarti kita ini seperti orang yang mengambil ongkos dari Allah. Orang yang mengambil ongkos dari Allah supaya ada imbalan. Kita tidak. Kita hanya semata-mata mencari redanya dan mencintainya dengan. Jadi itulah istilahnya beda makna wujud dengan makna tauqiyah diciptakan. Jadi kalau diciptakan berarti ada kita. Jadi kalau wujud kita tidak ada, walaupun kita ada, kita menganggap kita tidak ada. Kita ada mah, tidak ada perbuatan sifat. Wujud dari kita. Pada sifat. Kalau kita ada melakukan tempat, ada wujud Allah. Harus
pada perbuatan bersifat. Ini untuk penjawaban yang pertama, supaya kita mengerti. Namanya di dalam tarekat, kita ini tidak boleh menisbahkan apa yang kita terdapat pada diri kita. Itu kita nisbahkan kepada guru kita. Itu kuyuk dari guru. Kita mendapat pisang, kuyuk dari guru. Dapat makan, kuyuk dari guru. Itu bagi orang-orang yang bertarekat dan benar. Orang yang bertarekat itu kuyuk dari Allah Subhanahu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya apa tadi? Dari ibu ini atau dari yang terakhir? Ayo sudah. Dua, yang tiga tadi apa? Nah, ini ibu yang laki-laki ini. Entah begitu sudah. Entah yang kedua. Oh ya. Orang yang bertasawuf tapi belum dapat berakhlak. Jadi itulah maka kita harus belajar lagi. Nah, tasawuf itu maknanya adalah tarekat untuk mundur hati kepada Allah. Tasawuf artinya untuk kita dapat berakhlak yang mulia. Kita sabar, kita tawadhu, hati rendah, kita baik sangka, kasih sayang. Ini akhlak. Jangan ada dendam di dalam hati kita. Itu akhlak. Jadi tasawuf untuk mendapatkan akhlak ini harus ada muamalah hati. Maknanya muamalah hati ini, hati itu berjalan sampai ke hadirat Allah. Sehingga dengan demikian dia dapat ikhlas, dia dapat bermuraqabah, dia dapat istiqamah. Bahwa orang yang telah dapat istiqamah, ikhlas, maka akan tumbuh itu pada batinnya akhlak yang bagus. Jadi akhlak ini yaitu satu sifat yang ada pada diri kita. Kalau sifat itu baik, akan lahir pekerjaan yang baik. Kalau sifat itu jelek, akan lahir perbuatan yang jelek, tanpa payah dan tanpa pikir. Jadi tanpa payah dan tanpa pikir, jika pekerjaan itu baik, itu dengan akhlak yang baik. Jadi tanpa payah dan tanpa pikir, kalau akhlak itu jelek, sifat yang ada pada batin kita jelek, akan lahir perbuatan yang jelek. Hanya orang yang berpesan tadi, penting dia itu bangun hatinya untuk Allah, dia bisa bertaubat, inabah, jaga dia bisa wara dan zuhud, kemudian dia bermuamalah hati. Yang antara maka akan lahirlah muamalah hati yang dinamakan dengan istiqamah, dan maka baru dia dapat akhlak yang baik. Jadi tasawuf ini ada mempunyai makam-makam, mempunyai tingkatan. Jadi kawan yang bertasawuf ini mungkin barangkali untuk dia menjalani makam ini belum, memang agak sulit. Masa saja dia mau bertasawuf itu sudah ya. Jadi nanti akhlak ini kalau dia terus menjalani akan lahir akhlak yang bagus. Yang siapa ini ibu mengapa itu orang mula-mulanya dia berguru?
kemudian dia engkar kepada gurunya, begitu kan? Itu pertanyaannya. Ini keduanya ada kesalahan. Salah yang pertama, si murid ini belum penuh keyakinannya untuk berguru kepada seseorang. Ya, pada pertengahan jalan dia melihat barangkali sesuatu yang tidak ada baik pada gurunya, dia minggir. Ya, akhlaknya, ibadahnya, bahkan keimanan, makrifatnya, maka dia minggir. Karena guru itu harus punya akhlak yang bagus, ibadah yang baik, akhlak yang bagus, keimanan yang kuat. Jadi dia melihat gurunya tidak seperti itu, maka dia minggir. Adapun seorang guru ada kesalahan, cepat-cepat sekali orang yang datang kepadanya bertanya dianggapnya muridnya, dianggapnya murid, padahal itu teman, dianggap murid. Maka kita boleh saja berkata kasar, ini murid saya bisa mengatakan apa yang saya mau, ini sudah dianggap murid. Padahal murid itu dia datang kepada kita bukan untuk menjadi kita gurunya, dia sebagai murid untuk berteman, untuk sekedar bertemu, untuk mencari perbandingan ilmu yang dia dapat dari guru lain dengan guru ini bagaimana. Dia datang pergi belajar juga. Kadang-kadang guru ini salah penafsiran, oh ini sudah murid saya, dia harus patuh kepada saya, saya boleh saja untuk melakukan apa yang saya kehendaki. Jadi akhirnya nilai daripada guru kepada murid, yang belum murid itu menjadi murid, jadi perbenturan, terjadi perbenturan. Ada paham tak? Nah, ada juga yang seperti itu. Itulah maka saya mengharapkan kepada pakar-pakar tasawuf, Anda menghadapi jamaah, jangan Anda anggap itu murid Anda walaupun Anda memberikan pengajian. Itu Anda anggap teman. Kadang-kadang Anda katakan, saya juga yang saya sampaikan itu belum tentu benarnya, walaupun benar, saya mengharapkan juga itu nasihat petunjuk dari Anda. Jadi itu, ada pandailah guru itu bertawadhu, jangan cepat-cepat sekali. Wah, yang kita samakan seperti kata-kata orang sufi, yaitu dalam sejarah Bahauddin Naqsyabandi tidak mau tutup terbuka pintu ma'rifat. Kenapa saya tidak mau tutup terbuka pintu ma'rifat? Jadi ini dicarinya jalan agar buka pintu ma'rifatnya. Gurunya turun dari rumah, kepalanya dijadikannya sebagai jenjang daripada guru turun dari rumah. Jadi guru turun dari rumah ini memijak kepala murid Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Dia tak tahu. Maka alhamdulillah Syekh Bahauddin, saya sudah dipijak kepala saya oleh guru. Maka dengan demikian putus. Artinya untuk mendapatkan makrifat. Jangan pula kita menganggap seperti itu, saya gentik kepalanya. Tak boleh. Seperti guru Syekh Bahauddin Naqsyabandi dipijaknya kepalanya. Dan juga seperti guru Syekh Bahauddin Naqsyabandi tidak merencanakan untuk memijak kepala murid. Semua murid itu merencanakan supaya dipijak kepalanya. Jadi inilah kesalahan-kesalahan. Kebanyakan ada itu di tempat-tempat di mana-mana. Wallahu a'lam. Baik, Bu memberikan satu kesempatan lagi untuk satu pertanyaan. Yang sudah bertanya diberikan kesempatan yang lainnya. Di belakang, ibu-ibu dulu.
Dan ini yang sudah bertanya jangan dulu Bu, coba dikasih kesempatan yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmawati Sahaji, Likupan 2, perwakilan Kabilah Baru Ihsan, bimbingan Buya Haji Ansari Al-Makassari dan Abun Muslim Longkot. Yang ingin saya bertanya, jelaskan ciri-ciri kriteria seorang pemimpin yang sesuai dengan ajaran Tauhid Tasawuf atau MPTTI, karena kebanyakan yang terjadi sekarang ini seorang pemimpin tidak sesuai dengan realita atau tidak sesuai dengan akhlak seorang pemimpin tersebut. Apakah kita seorang awam boleh mengikuti pemimpin tersebut? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mulia Buya, saya ingin bertanya tentang masalah Rabitah, di mana Rabitah ini adalah membayangkan dan mengingat kasih sayang guru serta bantuan guru, sehingga kita dalam rangka untuk beraktivitas mudah melakukannya. Tetapi dalam kita berabita, kadang-kala perintah guru itu kita tidak laksanakan sebagaimana apa yang diperintahkan oleh guru. Kadang-kala kemauan dia untuk berkhidmat tak ada, kemudian tiba-tiba loyo untuk berkhidmat. Ya, jadi pertanyaan kami, apakah rabitah kita ini sudah tepat sasaran atau perlu dipertanyakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin moderator, saya hanya menyimak tentang persoalan makalah dari Buya C. Yang pertama, nama saya Suryadi Molungo, perwakilan dari Polmong, Desa Ikhwan, bimbingan Buya Haji Ansari, sama Abun Bokot dan Tentu Fadli. Saya hanya merujuk kepada makalah yang disampaikan oleh Buya C, perkembangan kehidupan umat Islam di mana-mana. Sesuai dengan moderator sampaikan, pertanyaan sesuai kebutuhan. Pada hari ini atau pagi hari ini saya membutuhkan itu karena persoalan terjadi di mana perkembangan umat Islam yang ada di mana-mana selama ini. Bahwa merangkaikan dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Som tadi, saya itu di gelas yang keempat karena saya butuh. Menarik dari pertanyaan dari Ibu tadi, saling mengisi bahwa kelihatan pada hari ini bahwa saya menyimak semua ilmu yang ada, majelis MPTT adalah pemilik ilmu. Di situ saya melihat bahwa keberadaan yang ada sekarang, di mana banyak guru-guru yang kami melihat bahwa belum mendapatkan yang pertama dalam perubahan. Artinya saya bukan mengkritisi, tapi saya dengan kenyataan yang baru kemarin saya masuk di MPTT, memperbaiki nafsu, akhlak, dan lain-lain itu kami belum. Jadi untuk sementara kami selaku pribadi memohon Buya Haji, Buya C untuk memberikan saran dan masukan atau seperti apa agar kami butuh dalam persoalan ingin berguru kepada guru-guru yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam sesuai dengan ajaran tasawuf itu seperti apa. Dan mohon penjelasan tentang rabitah yang benar, sudah benarkah rabitah kita sekarang ini. Dan yang ketiga tentang terkait dengan pemilik ini dalam kaitannya dengan baiklah untuk menjawab, yaitu kita harus kita menjauhi daripada 4 golongan. Yang pertama yaitu kepada pemimpin yang lalai. Lalai artinya dia tidak ingat kepada Allah, mengembalikan urusannya, kurang dia beribadah, kurang dia itu berjuang, itu pemimpin. Kita jauhi dari yang kedua, kurang mudah ini pemimpin yang dia itu pandai bicara yang baik-baik, tetapi dia tidak dapat melakukan apa yang dia tadi bicara, baik pembicaraan yang terkait dengan hidup teknis atau akhirat, dia hanya menyampaikan yang pandai, tapi melakukan tidak pandai. Jadi itu juga pemimpin yang tidak baik. Yang ketiga, kita menjauhi daripada orang yang bertasawuf menjahil. Karena bertasawuf menjahil, dia pandai bertasawuf, pandai berpikir, tapi dia jahil dalam melakukan syariat. Kita membuat para pengusaha, para pengusaha mulia, dia terkait tidak ada ilmu, sebenarnya untuk beramal yang baik, tidak ada ilmu. Dan yang keempat, kita harus menjauhi kepada ulama dahil. Ulama dahil ini ulama syariat. Dia tahu hanya mengenai dahil, tapi mengenai batin, mengenai tarekat, kemarifat, dia tak tahu. Karena banyak ulama-ulama kita ini ulama syariat. Dia apa yang kita lakukan berkaitan dengan tarekat, kemarifat, dia menyalahkan. Dia penasihat. Padahal lebih tentu adalah wajib. Jadi ulama-ulama tersebut itu dapat menentukan masalah yang bagus. Itu bukan saya untuk dapat dan itu penjelasan masalah sebenarnya itu sangat cinta kepada dan juga di bila mana ada pemimpin yang dia tidak lalai, lebih bahkan ada dari sebenarnya kerja pandai melakukan kebaikan yang baik dan itu tidak sekedar dia butuh dalam berserikat ya dan tidak memberikan untuk banyak dan juga
inilah bahwa bagi kita lah yang harus kita dapat secara keseluruhan, secara dan apa lagi pertanyaannya? Jadi guru-guru ini makanya sudah diterangkan tadi. Jadi para bid'ah ini baru bisa tetap ditambahkan kalau sudah terlihat di dalam hati kita kebagusan sifat, kebaikan terlihat kadang-kadang, maka kita berminta kepadanya perkara kita terdekat. Tapi kalau dalam hati kita kebagusan sifat, kebaikan daripada guru itu tidak terlihat dalam hati kita. Cuma kita beribadah sementara saja kemudian hilang ya. Tapi kalau terlihat kebagusan sifat, kebaikan guru itu pada hati, hanya kita banyak guru itu berminta pada guru itu tetap malah tetap tidak selesai berbeda sebentar hilang. Sebenarnya di dalam bertarekat berbeda ini terus tembok dalam hati. Mana kita berada? Tapi kita mengapa sesuatu kita belum terlihat kebagusan, kebaikan sifat guru itu di dalam hanya sudah kita itu kita ada dan tidak ini dan kita kemudian tidak dapat yang itu untuk mendapat saya maksudnya yang keterbidannya menumpah ke dalam Baik Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Abuya yang dicintai,